Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, Ibu semuanya juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Lama tidak ketemu ya. Iya, Ibu. Saya minta maaf, Bu, mengganggu waktu Ibu, minta waktu Ibu. Ada hal yang akan kami sampaikan berkenaan dengan tugas kami di CGT, Ibu, ya. Ibu berkenan ya, Ibu, ya? Sangat berkenan Iya, sekali. terima kasih, Bu. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dengan Ibu berkenaan dengan tugas ini. Yang pertama adalah bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang atau bujukan moral itu sendiri bagi Ibu. Baik, saya coba jawab ya sesuai dengan yang pernah terjadi di sekolah kita dan memang kami alami dan kami selesaikan. Bukan rahasia umum lagi tentunya dalam mengelola satuan pendidikan, pasti kita akan mendapatkan kasus-kasus yang tentunya akan menjadi atau merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, cara saya mengidentifikasi mudah sekali, karena pada dasarnya tujuan kita di satuan pendidikan itu sama saja. Ujung-ujungnya adalah untuk menciptakan keadaan keadaan yang stabil sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuan kita untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia, kompeten, itu bisa tercapai. Nah, cara saya mengidentifikasinya tentunya saya melihat apakah kegiatan pembelajaran itu terganggu apa tidak. Nah, berarti itu yang bisa menimbulkan adanya dilema etika bisa jadi dari siswa, bisa jadi dari guru. Nah, itu yang saya lakukan. Selanjutnya, Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan sebuah keputusan dari sekolah Ibu itu sendiri, yang mana tentunya untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu sendiri, Ibu. Ada keputusan seperti pertanyaan tadi ya, bagaimana saya mengambil keputusan di sekolah saya di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau ada kasus atau dua masalah yang sama-sama benar, itu pengambilan keputusannya kita harus bijaksana. Saya harus bijaksana, jangan sampai dua kasus ini saya korbankan yang satunya, sehingga itu akan jelas-jelas itu akan membuat keadaan tidak stabil. Misalnya seperti ini yang biasa kami alami itu adalah siswa kita ada masalah, kemudian ditegur oleh guru, marah. Di sisi lain, siswa ini ternyata dia punya kebiasaan di keluarga, dia tidak bisa banyak dimarahi orang tuanya, sehingga begitu dia dimarahi guru dia tersinggung. Di sisi lain kita menjaga anak ini supaya dia tetap termotivasi untuk sekolah. Di sisi lain, saya juga harus membela guru, karena guru menegur siswa ini tidak sembarangan menegur, dan guru ini juga tidak melakukan kekerasan. Nah, intinya harus saya atur
saya mengambil kebijakannya harus bijaksana. Di sisi lain siswanya harus bisa mengerti, dan di sisi lain juga gurunya harus beliau merasa dilindungi, sehingga ini yang harus dilakukan. Artinya kalau ada kesimpulannya, kalau ada dua kasus berbeda sama-sama kepentingan, sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu harus diselesaikan dua-duanya. Cuman paling tidak kita ada jeda waktu bahwa yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Mungkin ada proses, misalnya untuk yang siswa kita panggil dulu orang tuanya, duduk bersama. Nah, nanti lalu kita selesaikan yang salah pahamnya, nanti siswa dengan gurunya seperti apa. Dari jawaban Ibu tadi, tentu ada sebuah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu ambil selama ini. Hal itu harus ada langkah-langkahnya yang harus saya ambil. Yang sering saya lakukan adalah kalau ada sesuatu masalah, pasti saya bawakan di rapat guru. Kalau misalnya pada saat itu rapat guru masih tidak memungkinkan dilakukan cepat, paling tidak saya membawa beberapa guru untuk berembuk yang berkaitan dengan siswa yang mendapatkan kasus yang merupakan dilema etika. Jadi siapa yang saya bawa berembuk atau saya cari datanya itu wali kelas, bagian kesiswaan, kemudian bagian BK, seperti itu, bagian kurikulum. Nah, di situ kita ambil langkah-langkah prosedurnya, kita kumpulkan, kita cari solusinya seperti apa. Saya tawarkan solusi seperti ini, kemudian saya minta pendapat guru-guru juga seperti apa. Nah, setelah itu baru kita lakukan penyelesaian. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu sendiri, Ibu? Untuk menangani kasus-kasus dilema dilema etika itu, upaya yang paling efektif adalah yang pertama, kepala sekolah itu harus punya sikap tegas. Seperti itu. Pertama, tegas. Artinya tegas dalam rangka menjaga kestabilan pembelajaran di sekolah. Itu dulu. Kemudian setiap permasalahan ataupun kasus dilema etika itu tidak boleh diselesaikan oleh satu orang saja. Tidak boleh diserahkan oleh satu orang, diserahkan ke bagian tertentu. Karena itu berkaitan permasalahan itu. Sehingga kalau kita ingin masalah itu cepat terselesaikan, maka libatkanlah semua unsur yang kita prediksikan ini memang harus terlibat. Seperti itu sangat efektif sekali kalau menurut saya. Ada ketegasan, kemudian ada kerjasama dalam menyelesaikan masalah itu, kemudian ada komitmen. Artinya ada komitmen kita bersama-sama. Sebenarnya masalah dilema etika itu harus juga diiringi dengan bagaimana kita mencegahnya. Nah, sehingga ya impossible lah tidak ada dilema etika, pasti ada, cuman paling tidak kita menurunkan tingkatnya, jangan sampai kasusnya terlalu tinggi lah masalahnya seperti itu. Paling tidak kita punya antisipasi untuk menangani kasus itu supaya tidak terulang lagi. Tentu dalam jawaban Ibu tadi ada hal yang merupakan tantangan yang dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri, ya. Ya, itu ada tantangan.
Tantangan bagi saya untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu adalah, untuk kasus guru itu tantangannya adalah kalau guru itu ternyata dalam dirinya itu memang sudah tidak ada motivasi lagi, tidak ada motivasi untuk menjadi guru, itu tantangan itu. Nah, tapi kalau misalnya di guru itu, kalau di unsur guru itu masih ada memang bakat menjadi guru itu sudah memang ada dan dia memang senang, itu sangat mudah. Tetapi kalau dia sudah tidak ada itu waduh, tantangan sekali itu. Kemudian untuk kasus-kasus dilema etika dari siswa, tantangannya itu adalah kalau orang tua itu dipanggil-panggil tidak datang, tidak mau terlibat. Dia ingin menyerahkan siswanya itu dengan di sekolah, bagaimana caranya sekolah bisa menyelesaikan. Itu sangat sulit sekali. Sehingga ada orang tua, surat kita kirimkan tidak datang. Kita memang sudah menyiapkan program lanjutan. Teman-teman, alhamdulillah teman-teman sigap di sana ya. Jadi mereka di sana pasti akan mendatangi ke tempat siswa, melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi di sana, yang terjadi di siswa, di tempat tinggalnya seperti apa, supaya langsung teman-teman, supaya langsung wali kelasnya, bagian BK, kemudian bagian kesiswaan. Nah, alhamdulillah itu efektif sekali. Nah, jadi tantangan kita kalau orang tua tidak mau kerjasama, itu tantangan. Tetapi tantangan itu kami juga punya solusi. Caranya seperti apa? Kami tidak mau menyerah dengan adanya tantangan itu. Harus bisa terselesaikan. Karena kami tidak mungkin juga mendidik anak ini tanpa bantuan dari pihak manapun, terutama yang jelas dari orang tuanya. Tentu ibu memiliki sebuah takaran atau jadwal tentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, yang mana langsung, apakah ibu langsung menyelesaikan kasus itu sendiri di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, atau ada sebuah prosedur yang akan ibu jalani ibu? Untuk menyelesaikan semua masalah, kami pasti punya tata kelola, tata cara ya, atau tata cara ataupun jadwal, pasti kami punya tata caranya. Intinya tadi itu, saya sebagai kepala sekolah tidak pernah menyelesaikan masalah apapun itu saya yang memutuskan, tidak. Saya bawa teman-teman tim manajemen yang berkompeten atau sesuai dengan bidangnya untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Saya dengar pendapat teman-teman guru, walaupun tidak di tim manajemen. Kalau memang itu saya anggap krusial, saya tetap mengambil pendapat beliau itu. Nah, jadi tata caranya kita cari data dulu yang paling, kemudian kita kumpulkan semua guru yang berkepentingan dengan masalah itu. Kemudian kita berdiskusi, bermusyawarah, sama-sama mencari jalan ini bagaimana yang baiknya. Nah, kemudian kalau sudah memang harus memanggil orang tua kita panggil, kita tentukan jadwalnya. Kemudian nanti kalau ada masalah itu di siswa itu, yang setidaknya kita mencegah dia akan melakukan hal-hal itu lagi jangan terulang, kita buatkan berita acaranya. Nah, kemudian kalau misalnya ada masalah-masalah tertentu yang kita anggap harus ada sesuatu ini, kita berikan suatu tindakan supaya membuat jerak. Kadang-kadang kami mengambilnya, misal dia ketahuan merokok di sekolah nih, orang tuanya kita panggil, atau dia mengganggu temannya sampai temannya dibully atau bagaimana, kita panggil orang tuanya. Biasanya sebagai shock terapi, kami kembalikan tuh anak ini dengan orang tuanya 3 hari sampai 6 hari. Kita minta orang tuanya mendidiknya lah di rumah dulu, mengajaknya sholat,
bersama. Tapi kami juga kerjasama dulu dengan orang tuanya, kami kasih tahu orang tuanya kenapa kami serahkan dulu 3 hari sampai 6 hari. Kemudian nanti pada saat dia kembali ke sekolah, didampingi lagi oleh orang tuanya. Ada surat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan memang ingin belajar. Itu cara. Dalam ibu menyelesaikan kasus-kasus dilema, tentu ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika itu sendiri. Iya, betul. Untuk masalah-masalah yang pelik sudah tentu ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu untuk menangani ini. Kami pernah dulu di awal-awal tahun 2022 ya, 2021 ada kasus perkelahian di sekolah memicu masalah etnis. Kemudian ada masalah lagi, teman-teman laki-lakinya mengganggu teman-teman perempuannya, marah saudaranya, sehingga yang tadi kalau masalah-masalah seperti itu terlalu berat, kami tidak mungkin istilahnya sendiri menyelesaikannya. Biasanya kami minta bantuan dari pihak lain, polisian, seperti itu. Jadi ada pihak lain yang membantu kami. Saya pernah dipanggil bersama-sama dengan untuk penyelesaian masalah ini, kita kumpul di kantor polsek. Nah, memang ada pihak lain yang turut membantu kita kalau sesuatu hal tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikannya sendiri. Nah, tetapi sama ini tujuannya sama. Apapun itu masalah itu, walaupun kita minta bantuan dari pihak lain, tujuannya tetap sama. Permasalahan bisa terselesaikan dan anak yang memiliki masalah tetap semangat belajar dan tetap sekolah, tidak putus sekolah. Itu yang telah kami lakukan. Terima kasih. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu sendiri? Banyak sekali. Dari semua pertanyaan yang ibu teman-teman CGP ajukan dan sudah saya jawab, saya mengambil banyak pelajaran ya dalam penyelesaian ini. Tentunya dalam menyelesaikan semua masalah yang berpotensi menjadi kasus-kasus dilema etika itu memang kita tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Kita juga harus bekerja sama dengan pihak lain, tokoh masyarakat, juga pihak kepolisian, pihak kecamatan. Kita harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian dalam hal ini juga kita sudah terbantukan dengan apa? Karena dengan adanya rapot pendidikan. Nah, alhamdulillah untuk mengidentifikasi masalah-masalah itu, rapot pendidikan itu adalah merupakan dasar kita untuk menentukan apakah ada masalah-masalah yang berpotensi menjadi kasus dilema etika kalau kita tidak menyelesaikannya yang sudah direkomendasikan dari rapot pendidikan itu. Sehingga kami saat ini mengacu ke rapot pendidikan dan hasilnya alhamdulillah dengan adanya beberapa antisipasi juga masalah-masalah dilema etika di sekolah itu berangsur-angsur tingkatannya menurun, dan kami selalu berusaha untuk membuat program yang bisa mengurangi adanya kasus-kasus dilema etika dan ataupun kasus-kasus lain. Demikian jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada kekurangan, kami juga siap menerima masukan dari ibu-ibu CGP. Semoga kita bisa berkolaborasi. Nanti teman-teman kalau sudah kembali sekolah bisa memberikan masukan kepada kepala sekolah, tim manajemen, dan warga sekolah. Terima kasih, tetap semangat. Semoga sukses. Terima kasih Ibu atas waktunya, sudah mengambil waktu Ibu. Senang. Saya bersyukur Ibu memberi waktu untuk saya dalam menjalankan atau menyelesaikan tugas yang sedang kami ambil. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga sukses CGP-nya ya. Amin, Tetap amin. semangat. Iya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Oh iya, ibu kemarinnya nelpon kami untuk wawancara. Iya Bapak, kebetulan saya ada tugas di CGP itu sendiri, demonstrasi Iya. kontekstual berkenaan dengan keputusan pengambilan keputusan yang berbasis nilai yang diambil oleh kepala sekolah. Mungkin nanti Bapak ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dengan Bapak berkenaan sebagai seorang pimpinan Bapak. Mungkin Bapak bersedia ya Pak ya? Nah, terima kasih Bu, kemarin sudah kami siapkan ada beberapa poin yang ditanyakan dalam wawancara pada kesempatan ini. Dengan senang hati Ibu datang ke tempat kami, apalagi Ibu sebagai calon guru menggerak, yang mudah-mudahan sukses langkah Ibu untuk menuju ke sana. Iya, terima kasih Pak. Kita mulai ya Pak ya. Silakan, Ibu. Yang pertama, pertanyaan pertama Pak, Bapak sebagai seorang pimpinan tentu akan menghadapi sebuah kasus-kasus permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Nah, pasti Bapak akan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema atau bujukan moral itu sendiri Pak. Oke, sebelum kami menyampaikan hal berkenaan dengan kasus yang berhubungan dan dilema etika atau bujukan moral, Ibu, saya akan memberikan gambaran tentang identifikasi ketika terjadi kasus di sekolah. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada anak kami yang kebetulan memindahkan pakaian seorang siswa dan dikenakan sendiri, dan alasan bahwa dia tidak membawa pakaian seragam pramuka, dan alasan daripada saya diberikan sanksi oleh pembina, maka kami lakukan itu. Ini sebenarnya dilema. Satu sisi benar anggapan dia, sisi lain memang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma sosial. Oleh karenanya kami kemarin sudah memanggil orang tua yang bersangkutan untuk diberikan pendampingan dan pengertian. Dan ini sebuah dilema sebenarnya. Bujukan moralnya adalah saya harus mengambil putusan yang tepat untuk memberikan sanksi kepada anak ini. Alhamdulillah kami kemarin dihadapkan dengan wali kelas dan orang tua wali siswa, kami hanya membuat surat perjanjian saja dalam rangka pembinaan. Begitu Ibu. Bapak tadi mengatakan sebagai seorang pimpinan pasti ada sebuah kasus ya Pak ya, terutama tentang anak tadi ya Pak ya. Tentu Bapak dalam menjalankan itu pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang baru Bapak hadapi tadi, ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu sendiri Pak. Itu bagaimana menghadapinya Bapak? Ya begini, semestinya dalam kasus ini siapapun yang mengalami tidak ingin dirugikan, artinya tetap ada pembelaan kepada misalnya kasus siswa, maka kami tetap mengamankan dan mendampingi kasus-kasus seperti ini. Kami harus memberikan yang terbaik kepada peserta didik, karena sesungguhnya peserta didik itu tidak boleh di dalam kegiatan belajar harus berhenti pada satu masa, karena memang anak itu wajib belajar selama dalam pendidikan. Oleh karenanya kami juga melibatkan wali kelas, para waktu kelas madrasah di dalam mengambil keputusan ini. Seperti itu Ibu.
Tidak mudah ya Pak ya dalam menghadapi itu. Bapak akan menghadapi, mungkin adakah Pak langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke, Ibu calon CGP yang saya hormati, pengalaman itu guru yang terbaik bagi seorang. Ketika kami ditemani memimpin lembaga ini, ada beberapa kasus-kasus yang sudah terjadi di lembaga kami. Prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani masalah ini tentu dengan pendekatan persuasif, pendekatan kemanusiaan, pendekatan keluarga. Jadi kami tidak serta-merta nanti ketika anak melakukan kesalahan kami putuskan untuk diberhentikan atau dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Jadi misalnya kasus ini kemarin sudah lewat, kami waktu itu sampaikan dengan para bapak ibu guru, tolong bapak ibu guru ketika menghadapi masalah kasus kecil misalnya jangan langsung ke madrasah. Jadi ada pembinaan, ada coaching gitu ya kepada siswa peserta didiknya sendiri, kemudian dilakukan dan beberapa kali. Ketika memang sampai 7 kali tetap dilakukan pelanggaran ini, maka nanti silakan menghadap kepala madrasah untuk kita bersama-sama mempelajari dan memanggil orang tua yang bersangkutan. Seperti itu Bu. Ya. Dalam menghadapi itu Pak ya, tentu adakah ada hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika sendiri itu Pak? Oh iya Ibu, setiap orang ingin mendapatkan hasil terbaik keputusan, tapi tidak semua orang menerima Bu. Ada pertentangan dilema dengan bukan moral ini. Satu sisi benar salah ukurannya norma, moral itu norma. Nah hanya saja untuk menguatkan keputusan saya tidak berdiri sendiri. Kami minta dukungan kepada pihak sivitas akademika madrasah atau sekolah, seperti melibatkan wali kelas, kemudian wakil kepala madrasah, bahkan dengan komite sekalipun. Hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Iya Ibu, bahwa keputusan itu mendatangkan untung rugi Bu, seperti orang dagang saja. Nah, yang menggunakan teknologi untuk rugi itu kan memang ada keuntungan rugikan, meskipun kami secara lembaga tidak mengambil untung akan memberikan pihak lain. Jadi berbicara yang bersangkutan bahwa hasil perbuatan ini seperti ini, kemudian ya menimbang risiko keuntungan dan kerugian yang didapat oleh sebuah keputusan, kemudian apa etis atau tidak keputusan Ibu berhubungan dengan moral yang dilakukan oleh pelanggaran dilakukan oleh siswa yang bersangkutan, kemudian mengakomodir kepentingan keinginan semua belah pihak, bahwasanya bahwa keputusan ini bukan keputusan karena emosional tetapi karena etika dan moral seperti itu. Ya, mungkin itu Ibu untuk poin yang kelima. Hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Iya Ibu, bahwa keputusan itu mendatangkan untung rugi Bu, seperti orang dagang saja. Nah, yang menggunakan teknologi untuk rugi itu kan memang ada keuntungan rugikan, meskipun kami secara lembaga tidak mengambil untung akan memberikan pihak lain. Jadi berbicara yang bersangkutan bahwa hasil perbuatan ini seperti ini, kemudian ya menimbang risiko keuntungan dan kerugian yang didapat oleh sebuah keputusan, kemudian apa etis atau tidak keputusan Ibu berhubungan dengan moral yang dilakukan oleh pelanggaran dilakukan oleh siswa yang bersangkutan, kemudian mengakomodir kepentingan keinginan semua belah pihak, bahwasanya bahwa keputusan ini bukan keputusan karena emosional tetapi karena etika dan moral seperti itu. Ya,
Mungkin itu Ibu untuk poin yang kelima. Apakah Bapak memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu sendiri? Iya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur itu sendiri Bapak? Oke, Ibu, kemarin juga ada kasus yang dialami oleh mungkin di lingkungan kami guru. Ketika permasalahan ini muncul, kami tidak memutus sendiri. Waktu itu kami ada laporan, maka melakukan perjinjangan waktu dalam 3 pekan itu baru kami lakukan pencarian fakta di lapangan. Dan kami kemudian mengumpulkan para wakil kepala madrasah supaya tidak muncul merebak sampai ke luar. Nah, kami pun tidak cukup sebenarnya melakukan komunikasi dengan wakil kepala madrasah atau wakil kepala sekolah. Kemudian kami minta petunjuk dengan kepala sesi pendidikan di kantor agama, serta terakhir itu dengan kepala kantor dan bapak kami. Alhamdulillah kami di dalam melakukan keputusan ini tidak berdasarkan ego, sentimen pribadi kepada siapapun, karena kami juga tugas negara untuk diamanai untuk memimpin lembaga ini. Dan keputusan lembaga ini keputusan kementerian Ibu, karena kami madrasah MTS 1 Kabupaten Timur ini di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Timur yang berpusat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti itu Ibu ya. Adakah Bapak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu sendiri Bapak? Terima kasih Bu. Selanjutnya, bahwa setiap kasus yang berjalan itu memang penanganannya melalui tahapan-tahapan Ibu. Tidak semerta-merta kami ketika dapat laporan pun tolong Ibu dampingi anak ini, lakukan coaching pembinaan kepada yang bersangkutan. Ternyata kasus anak ini berlanjut. Nah, ketika kami harus memiliki keputusan, tidak serta-merta kami kemudian mengeluarkan keputusan untuk memindahkan anak kembali ke orang tua. Kami menggunakan prosedur dengan administrasi, misalnya memanggil orang tua, kemudian datang ke sekolah, dibuat perjanjian. Nah, ketika Bu ini saat final putusan ternyata dibuat perjanjian mereka melanggar, kami harus mengumpulkan beberapa guru yang di dalamnya ada wakil kepala madrasah, ada BK sebagai memang orang yang memberikan jaminan karir kepada peserta didik. Kemudian keputusan ini kami buat berdasarkan musyawarah seperti itu, dan itu dikeluarkan, ada berita acaranya. Nah, kemudian kantor juga akan diberikan nanti surat tembusan dari lembaga kami, seperti itu Bu. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema itu sendiri Bapak? Oke Bu, bahwa setiap keputusan itu mempunyai konsekuensi Bu. Konsekuensi itu artinya bisa nilai baik atau tidak. Nah, di baru pengalaman kami selama memimpin madrasah sekolah ini, ada beberapa kasus kecil misalnya yang tidak menyenangkan pihak lain seperti orang tua misalnya. Hanya saja di sini perlu keberanian memang yang berakar dari menjunjung tinggi norma dan tatanan sosial, bahwa ketika kami pertahankan siswa ini tentu menjadi hal tidak baik bagi orang lain, bagi siswa yang lain. Kenapa harus dipertahankan seperti itu? Bahwasanya ketika kami harus mengeluarkan, bisa memutuskan untuk mengeluarkan siswa ini Bu, ya batin Bu itu. Kalau terjadi pada keluarga kami seperti apa rasanya seperti itu. Akhirnya kami dengan cara terpaksa secara moral mengeluarkan anak ini seperti itu Ibu. Kemudian ini juga pertimbangkan bahwa secara kelembagaan harus sekolah ini bebas dari penyebutan yang negatif. Kami juga melakukan komunikasi dengan pihak kantor Kementerian Agama ketika harus melakukan keputusan ini. Jadi seorang pimpinan diamanai menjadi kepala madrasah di MTSN ini untuk mengambil sebuah keputusan
keputusan besar, karena memang supaya tidak merugikan pihak yang merasa dirugikan. Nah, pengalaman ini menjadi pengalaman yang baik bagi kami. Ketika kami harus memilih keputusan, itu ada tekanan sebenarnya, Bu, karena keputusan ini kalau dasar keputusan pribadi ini sangat berat sekali. Oleh karenanya kami melibatkan pihak-pihak sivitas akademika seperti guru kelas, kemudian para wakil madrasah, kemudian Bapak Ibu BK. Nah, ini yang kami petik pengalaman, karena sungguhnya sebaik-baik putus itu adalah keputusan bersama, dan ini kami banyak dapat pengalaman yang berharga dari memimpin sebuah lembaga seperti madrasah ini. Dan kami merasa memang bahwa ada perbedaan, Bu, ketika kami keputusan karena kami ini berada di sekolah berbasis agama, kemudian mungkin secara normatif, Bu, ya, tidak berbeda juga dengan sekolah pendidikan umum. Terima kasih Bapak atas wawancaranya kali ini. Banyak hikmah yang saya dapat tentang sebuah kepemimpinan yang Bapak lakukan. Mungkin nanti saya banyak belajar, banyak mencontoh dari sebuah pengalaman yang Bapak lakukan. Ini akan menjadi manfaat bagi saya sendiri, Bapak, dan saya banyak mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sediakan untuk saya, Bapak, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Sampit dan Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Kota Waringin Timur. Maka sampailah kepada saat analisis dan refleksi itu sendiri. Pertama adalah rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diukur seberapa berhasil, seberapa efektif sebuah keputusan itu dilihat dari faktor risiko dan dampak dari pengambilan keputusan itu sendiri. Yang kedua, saya akan mengaplikasikan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya berdasarkan 9 langkah-langkah pengambil keputusan sehingga dalam keputusan nanti ada sebuah hasil yang bijaksana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Yang ketiga, saya akan mengaplikasikan proses pengambilan keputusan dengan cepat. Apabila sebuah kasus itu terdapat pada sebuah kelas, maka saya akan melakukan pendekatan pada anak itu sendiri di lingkungan itu sehingga nantinya kasus itu dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Terima kasih.